Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jesse Armatullah dari kelas 12-3 absen 18. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yuli untuk tugas sosiologi saya. Nah, tanpa lama lagi, mari kita ke jawaban-jawaban tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah, apa makna kemerdekaan menurut perspektif kalian masing-masing? Jadi menurut saya, Bu, kemerdekaan bukan sekedar kata dalam teks proklamasi atau kebebasan suatu negara dari penjajahan fisik. Maknanya berkembang tergantung sudut pandang kita masing-masing. Jadi kalau kita melihat dari perspektif histori politik, kemerdekaan adalah hak kedaulatan sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dan intimidasi pihak asing. Nah, kalau kalian melihatnya dari perspektif individu atau fisiologis, kemerdekaan adalah kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih jalan hidup tanpa takut, tekanan, atau stigma sosial. Nah, yang terakhir, perspektif ekonomi. Merdeka berarti bebas dari kemiskinan, ketergantungan, dan ketimpangan sosial, serta memiliki kesempatan yang setara untuk sejahtera. Nah, jadi maksud saya dari kesimpulan dari pesan yang tadi, kemerdekaan adalah ruang dan hak penuh bagi individu maupun bangsa untuk bertumbuh dan mandiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya berbunyi seperti ini. Bagaimana pandangan kemerdekaan jika dihubungkan dengan materi perubahan sosial dan globalisasi? Nah, jadi ya, menurut saya, ketika dihubungkan dengan perubahan sosial dan globalisasi, makna kemerdekaan mengalami tantangan sekaligus peluang baru. Nah, contohnya misalnya kita lihat dari perubahan sosial deh. Perubahan sosial menggeser struktur dan nilai di masyarakat. Di satu sisi, kemerdekaan memberi dorongan bagi mobilitas sosial dan modernisasi, seperti keterbukaan informasi dan kesetaraan gender. Namun, di sisi lain, jika tidak dibentengi kemandirian, perubahan sosial bisa mengikis identitas dan nilai luhur bangsa akibat kejutan budaya, atau yang bisa disebut dengan cultural shock. Nah, kalau kita lihatnya dari globalisasi menghapus batas antar negara melalui teknologi dan ekonomi. Di era ini, kemerdekaan bukan lagi tentang mengisolasi diri, melainkan bagaimana kita berdaya saing. Tantangan terbesar merdeka di era globalisasi adalah ancaman neokolonialisme atau penjajahan gaya baru, baik melalui ketergantungan ekonomi, dominasi budaya asing, maupun kolonialisme digital. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan dari jawaban saya, di era globalisasi, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak sekedar menjadi konsumen budaya atau pasar bagi negara lain, tapi mampu menjadi subjek yang aktif dan berkontribusi secara global. Dari jawaban-jawaban saya tadi, bisa kita simpulkan semua kalau merdeka di masa kini berarti adaptif tanpa kehilangan jati diri. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita memanfaatkan perubahan sosial dan globalisasi untuk maju tanpa mengorbankan kedaulatan dan identitas kita sebagai bangsa. Oke, jadi itulah jawaban-jawaban saya tentang mengenai tugas sosiologi ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kurang lebih mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya Jesse Armatullah, absen 18 dari kelas 12-3, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.